Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan wa anisirri rahimahullahu ta'ala. Dan daripada asirri rahimahullahu ta'ala, qala beliau berkata, la ta'mal linnasi syai'an. Janganlah kamu melakukan sesuatu linnas karena manusia. Wala tatruk lahum syai'an, dan janganlah kamu meninggalkan sesuatu lahum karena manusia. Wala tu'ti lahum syai'an, dan janganlah kamu memberi syai'an sesuatu lahum karena manusia. Janganlah kamu memberi sesuatu karena manusia. Wala takshif lahum syai'an, dan jangan pula kamu membuka sesuatu karena manusia. Jadi intinya ikhlas itu adalah apa saja yang kamu kerjakan, baik itu melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu, jangan sampai tujuannya daripada itu semua adalah untuk manusia. Tetapi ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu itu murni tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anil Qushairi qala, dan dari Al-Qushairi qala, beliau berkata, aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniyah. Paling sedikit-sedikitnya benar di dalam ikhlas itu adalah istiwa'u sirri wal alaniyah, yaitu samanya secara sembunyi-sembunyi dan samanya secara terang-terangan. Samanya sembunyi-sembunyi dan samanya terang-terangan. Jadi ketika kita berada di tempat yang ramai, di tempat banyak manusia, kita tetap melakukan amal. Ketika sendiri pun kita juga tetap melakukan amal. Jangan sampai beramalnya kita hanya ketika di tempat orang ramai saja, tetapi ketika kita sendiri kita tidak beramal. Itu enggak ikhlas. Oleh karenanya beliau mengatakan aqallu sidqi, paling sedikit-sedikitnya benar di dalam ikhlas itu adalah samanya sembunyi-sembunyi dan samanya ketika terang-terangan. Wa anil Harits al-Muhasibi, dan daripada Harits al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala qala, beliau berkata, as-sadiqu, adapun orang yang benar di dalam keikhlasannya, huwallazi la yubali, dia adalah orang yang enggak peduli, laula khuruju kulli qadrin lahu, seandainya keluar kullu qadrin lahu, seluruh kemuliaannya, fi qulubil khalqi, dari dalam hati-hatinya makhluk. Dia enggak peduli. Jadi dia enggak peduli seandainya kemuliaannya itu keluar dari dalam hati-hatinya makhluk. Kenapa enggak peduli? Min ajli salahi qalbihi, karena baiknya hatinya. Jadi karena hatinya baik, hatinya ikhlas, sehingga dia enggak peduli seandainya seluruh kemuliaannya yang ada di dalam hati manusia itu keluar darinya. Dia enggak peduli. Karena yang menjadi harapannya, yang menjadi puncak pandangannya itu adalah kemuliaan yang ada di sisi Allah, bukan yang ada di sisi makhluk. Wala yuhibbu, dan dia tidak suka ittila'an nas, melihatnya manusia, ala mathaqilid dar, atas seberat debu, min husni amalihi, dari amal baiknya. Jadi dia enggak suka amal kebaikannya itu dilihat manusia walaupun hanya seberat debu. Nah, ini adalah ciri-ciri ikhlas. Bukan justru amal tadi malah dipertontonkan kepada manusia. Jadi dia enggak suka amal kebaikannya tadi itu dilihat manusia walaupun hanya sebesar debu. Wala yakrahu, dan dia tidak membenci ittila'an nas, melihatnya manusia, ala sayyi'i min amalihi, dari amal buruknya.
dia tidak membenci manusia melihat daripada amal buruknya. Fa inna karahatahu, karena tidak sukanya dia lidzalika terhadap hal itu, manusia melihat amal buruknya, dia nggak suka kalau manusia melihat amal buruknya, itu adalah dalil, itu adalah bukti ala atas annahu, bahasanya dia itu yuhibbu, dia suka az-ziyadata, dia menyukai tambahan kemuliaan indahum pada sisi manusia. Walaysa hadza, dan bukanlah ini menyukai tambahan kemuliaan di sisi manusia, bukanlah ini min akhlaqis siddiqin, yaitu termasuk akhlaknya orang-orang yang benar di dalam keikhlasannya. Jadi justru kalau seorang tadi itu ikhlas, maka dia akan senang ketika amal buruknya dilihat oleh orang lain, sehingga dia akan memperbaiki keburukannya. Wa an ghairihi, dan daripada selainnya, selain Harith al-Muhasibi tadi, ada yang mengatakan idza talabtallaha ta'ala bisidqi, apabila engkau meminta kepada Allah SWT bisidqi, dengan serius, dengan benar-benar. Apabila engkau meminta kepada Allah SWT dengan serius, dengan benar-benar, a'taka, niscaya Allah SWT akan memberikan kepadamu mir'atan, yaitu cermin, tubsiru, yang engkau bisa melihat fiha, pada cermin tersebut, kulla syai'in, segala sesuatu, min ajaibid dunya wal akhirah, daripada keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat. Kemudian kata beliau, wa aqawilus salaf, adapun perkataan-perkataan ulama salaf fi hadza, di dalam masalah ini, di dalam masalah ikhlas, itu kathiratun, itu banyak sekali. Asyarna, kami mengisyaratkan, ila hadhil ahrufi, kepada sebagiannya ini semua, minha, daripada perkataannya ulama salaf tadi, tanbihan. Aku mengisyaratkan ini semua, ini adalah untuk tanbih, yaitu memberi peringatan, alal matlub, ke atas sesuatu yang dicari. Waqad dzakartu, dan sungguh aku telah menyebutkan, jumalan, sejumlah, min dzalika, dari perkataan salaf tadi, ma syarhiha, bersama penjelasannya, fi awwali syarhil muhadzab, di dalam permulaan kitab syarah muhadzab. Wa dhamamtu, dan aku telah menggabungkan, ilaiha, kepada perkataan salaf tadi, min adabil muallim wal muta'allim, daripada adab-adabnya seorang guru dan adab-adabnya seorang pelajar, wal faqih, dan adab-adabnya seorang faqih, wal mutafaqih, dan adab-adabnya orang yang belajar fikih. Ma, aku telah menggabungkan sesuatu, la yastaghni anhu, yang pasti butuh kepadanya, talibul ilmi, penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk kepada fasal yang baru, yaitu fil i'radi an a'radi dunya, yaitu fasal yang menjelaskan tentang berpaling daripada tujuan, daripada tujuan-tujuan dunia. Fil i'rad, di dalam berpaling, an a'radi dunya, daripada tujuan-tujuan keduniaan. Wayam bagi, dan hendaknya, alla yaqsida, hendaknya seorang guru itu tidak bertujuan bihi, dengan ilmunya itu, tawassulah, untuk dia bisa sampai, ila aradin, kepada tujuan, min a'radid dunya, daripada tujuan-tujuan keduniaannya. Jangan sampai seorang guru tadi bertujuan dengan ilmunya untuk dia bisa sampai kepada tujuan daripada tujuan-tujuan dunianya. Min malin, daripada harta, au riyasatin, atau kedudukan, au jahatin, atau pangkat atau jabatan.
awirtifain atau dia menjadi tinggi ala aqranihi di atas kawan-kawannya. Au thanain indannas atau dia mendapatkan sanjungan indannas di sisi manusia. Au sarfi wujuhin nas atau mengarahkan wajah-wajah manusia ilaihi kepadanya au nahwi dzalika atau seumpama itu semua. Jadi intinya seorang guru Al-Qur'an dia tidak boleh menjadikan ilmunya tadi itu sebuah sarana untuk dia bisa sampai kepada tujuan-tujuan keduniaannya. Jangan sampai dia gunakan ilmunya tadi sebagai alat untuk dia mendapatkan keduniaannya. Wala yashinul muqri'u, dan jangan sampai al-muqri' seorang guru Quran itu mempersulit iqra'ahu pengajarannya bitomain dengan berharap firifkin di dalam memperoleh kelembutan. Yahsul yang hasil lahu baginya min ba'di man yaqra' alaihi dari sebagian orang yang belajar kepadanya. Jangan sampai seorang guru tadi itu mempersulit pengajarannya supaya dia memperoleh kelembutan dari orang yang belajar kepadanya. Sawaun kana rifqu malan, sama saja apakah kelembutan tadi itu bentuknya adalah harta atau khidmatan atau bentuknya kelembutan tadi adalah pelayanan dari murid. Wa in qalla, meskipun kelembutan tadi sedikit. Jadi jangan sampai dia berharap setelah dia mengajar dia mendapatkan harta atau pelayanan daripada muridnya. Walau kana ala suratil hadiyah, walaupun kelembutan tadi itu dalam bentuk hadiah. Allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Allati yang laula qira'atuhu, seandainya bukan karena pengajarannya guru tadi alaihi atas murid, lama ahdaha ilaihi, niscaya murid tadi gak akan ngasih hadiah kepada guru tadi. Jadi memang harus semata-mata guru tadi ketika dia mengajar murid itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Nawawi menghadirkan ayat Al-Qur'an. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Wa man kana yuridul hartad dunya, dan siapa yang menghendaki keuntungan dunia, nu'tihi kami akan memberikan kepadanya minha daripada keduniaan tadi. Wa ma lahu fil akhirah, dan tidak ada baginya di akhirat min nasib bagian apapun. Jadi orang yang menghendaki keuntungan keduniaan di dalam agama, dia jadikan agama tadi untuk dia sampai kepada tujuan keduniaannya, maka dia di akhirat dia nggak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. Jadi orang yang menghendaki keuntungan keduniaan di dalam agama, maka di akhirat dia nggak akan mendapatkan bagian pahala sedikit pun. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, man kana yuridul ajilata, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ajalna lahu, kami akan segerakan baginya fiha di dunia, manasya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, untuk orang yang kami kehendaki. Intinya seorang guru itu hendaknya dia itu ikhlas di dalam mengajarkan ilmunya. Adapun masalah materi, masalah keduniaan, hendaknya dia mencari sendiri dengan cara bekerja. Jangan sampai dia jadikan ilmunya tadi alat untuk menunjang keduniaannya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.